Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi, ismi Nurma Milatina. Jitu min firqah al-hadiyah al-syarah. Fi maddati al-irsyad. Perkenalkan, nama saya Nurma Milatina dengan NIM 191100120. Saya merupakan kelompok 11 pada mata kuliah bimbingan konseling. Huna sa'asyrah an al-irsyad al-madrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-irsyad al-madrasi, yakni bimbingan konseling sekolah. Tayyib, tasati antandur kharaitul mafahim. Ya, kalian bisa lihat peta konsep yang akan saya jelaskan di sini. Al-awwal, mahiyatul al-irsyad al-madrasi. Apa sih maksud atau pengertian dari konseling sekolah? Summa atsani daurul mursyid al-madrasi, yakni peran dari konselor sekolah. Summa as-salis daurul amilin bil madrasah, mudirul madrasah, al-ikhtisasi al-ijtimai, al-mudarris fil hidmah al-irsyadiyah al-madrasiyah, yakni peran-peran para staf-staf yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian spesialis sosial, kemudian guru dalam pelayanan konseling sekolah. Nuktah al-awwal, hayya nahnu nabahas an mahiyatul irsyadil madrasi. Poin pertama, ayo kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu konseling sekolah. Al-irsyad al-madrasi, ya'tamidu al-irsyad al-madrasi ala ilaqati tafa'uliyah tunsha'u baina shakhsain ahaduhuma mutahassis huwa al-mursyid wal akharu huwa al-mustarsyid, haitsu yaqumu al-mursyid min hilali hadhihi al-ilaqah bimusa'adati al-mustarsyid ala muwajahati muskilatihi au tahyiri sulukihi au tatwiri sulukihi wa asalibihi fi tafa'uli ma'a dhurufi allati yuwajjihuha. Konseling sekolah tergantung pada hubungan interaktif yang berkembang antara dua orang, yakni spesialis atau di sini adalah maksudnya konselor dan pasien konseling. Melalui hubungan ini, konselor membantu pasien konseling untuk menghadapi masalahnya atau mengubah perilakunya, atau mengembangkan perilaku dan metodenya dalam mengatasi keadaan atau masalah yang sedang dihadapinya. Dan metode yang digunakan dalam konseling di sini adalah wawancara tatap muka. Nah, dalam suasana percaya dan perasaan saling menerima, meyakinkan, toleransi, sehingga pasien konseling mampu mengekspresikan suasana perasaannya dengan bebas tanpa adanya rasa takut dikritik ataupun dicela. Wayaro Williamson bi anna al-irsyada yatimu fi mawaqifi at-tarbawiyah mithlu al-madaris wal muassasat al-ijtimaiyah allati tahdifu ila tanmiyati syakhsiyah wa tawfiri furosi ta'limi li afrodiha au jama'atiha. Williamson berpendapat bahwa konseling dilakukan dalam situasi pendidikan seperti di sekolah dan lembaga sosial itu bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan memberikan kesempatan pendidikan bagi individu-individu atau suatu kelompok. Artinya, konseling didasarkan pada mengetahui kekuatan kepribadian individu dan berupaya mengembangkannya untuk kemaslahatan individu tersebut dan sebagai bentuk melayani masyarakat atau suatu kelompok. Waqad tatawwara minal irsyadi al-madrasi mundu nash'atihi fi wilayatil muttahidah al-amrikiyah hatta al-an. Wa asbaha yatakawwanu min thalathatil mustawayat. Al-mustawa al-awwal yakni yakunu fihi al-irsyad al-madrasi ibaratun an amaliyati tawjihin wa mu'dhamu qa'imin ala ada'i hadhihi al-mustawa minal mudarrisin alladzina yuzawiluna mihnatat tadris. Al-mustawa ats-tsani
awil mursyidun alladhi ya'maluna bi irsyadi ba'da khusulihim ala darajati takhsisiyah misal magister aw hasalu ala tadribil mukaththafin limuddati sanatain aw akthar asna al-khidmah. Al-mustawa al-thalith al-mursyiduna al-mu'allijuna al-hasaluna ala darajati doktorah wa mulhikuna bi jam'iyat mihniyah amaliyah ala mustawa mahalli au alimi mislu APA au jam'iyatu ilmin nafsi al-amriki. Jadi telah berkembang dari konseling sekolah sejak didirikan di Amerika Serikat sampai sekarang, yang terdiri dari 3 tingkatan berdasarkan derajat pelatihan, persiapan, dan efisiensi konselor yang akhirnya menghasilkan perbedaan kinerja. Baik, yang tingkat pertama adalah bimbingan sekolah, adalah proses bimbingan yang mana sebagian besar dilakukan oleh guru agama pada tingkatan ini. Untuk apa? Untuk mempraktekkan profesi gurunya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah yang bekerja di bidang bimbingan setelah mencapai derajat khusus seperti gelar master atau memperoleh pelatihan intensif untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih selama periode tersebut. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah konselor atau psikoterapis yang memiliki gelar doktor dan terikat pada masyarakat profesional ilmiah di tingkat lokal maupun internasional, seperti contohnya APA atau American Psychological Association. Gilbert Wren haddada dawral mursyidi al-madarasi fi nuqati tali. Al-awal irsyadu talabati fi mawdu'atin tusa'iduhum fi fahmi dzatihim wal qudrah ala ittikhadil qarari wat takhtiti. Summa asani taqdimun nashi wat tawjihi lil mudarrisin wa awliya'il umur haula istifsaratihim an abnaihim at-talabah wa uslubi ta'amuli ma'ahum. Summa asalis dirasatu tahyirati allati tatra'u 'alal mujtama' at-talabi wa taqdimu tafsirati amaliyatin laha lil idariyin wal mas'uliyin an tatwiril manajihi dirasiyah. Summa ar-rabi' al-amal kahalaqatin wassala bainal madrasah wal muassasat at-tarbawiyah al-ukhra wal marakiz al-irsyad fil mujtama' al-mahalli wal amal ala tashil istifadah minha min kibalit talabah wal mudarrisin. Gilbert Wren mendefinisikan peran konselor sekolah dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, yakni membimbing siswa dalam topik yang membantu mereka memahami dirinya sendiri dan mampu mengambil keputusan dan sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua adalah memberikan saran dan bimbingan kepada guru dan orang tua terkait permintaan penjelasan tentang anak didik mereka dan metode menghadapinya. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari perubahan yang terjadi di komunitas siswa tersebut dan memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai perubahan siswa kepada administrator dan mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum. Kemudian yang keempat adalah bekerja sebagai penghubung antara sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan pusat bimbingan di masyarakat setempat, dan bekerja untuk memfasilitasi penggunaannya bagi siswa dan guru. Dari apa yang telah saya sampaikan mengenai jenjang-jenjang konseling sekolah dan pengertian dari peran konselor sekolah, dapat kita pahami atau simpulkan bahwa
konselor sekolah memberikan layanan akademik, psikologis, profesional, dan sosial yang terintegrasi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pasien konseling yang komprehensif dan terintegrasi. Wa fi dirasati li Siham Abu Aitah alaf tis'umi asita wa thamanin minal masihi tubiqat ala mursyidin at-tarbawiyin fi dawlatil Kuwait wa mamlakah al-Ardaniyah al-Hashimiyah li tawsihi mafhimil irsyadi al-madrasi. Al-awal al-majal al-nafsi al-irsyadi, summa athani al-majal al-mihni al-irsyadi, summa as-salis al-majal al-akademi al-irsyadi, al-rabi al-majal al-ijtimai al-irsyadi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siham Aitah pada tahun 1986 Masehi, menerapkan konselor pendidikan di negara Kuwait dan Kerajaan Hashimiyah Yordania untuk memperjelas konsep konseling di sekolahan. Yang pertama adalah bidang psikologi konseling yang bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami gangguan emosi. Kemudian yang kedua adalah bidang bimbingan kejuruan yang bertujuan untuk membantu siswa yang berprestasi, siswa yang normal, siswa yang terhambat akademiknya dalam merencanakan studi profesionalnya. Kemudian yang ketiga adalah bidang akademik counseling yang bertujuan untuk membantu siswa yang siswa menghadapi kesulitan yang mempengaruhi kinerja sekolahnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bidang social counseling yang bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami ketidaksesuaian dengan lingkungan sekolahnya. Nuqtah Ats-Tsani, yakni Daurul Mursyid al-Madrasi, yakni pada nuqtah atau poin kedua ini kita akan membahas tentang peran dari konselor sekolah. Yanqasimu al-irsyadu at-tarbawiyyu ila qismain. Jadi, konseling pendidikan itu terbagi dalam dua bagian, yakni yang pertama al-irsyadu at-tarbawi al-mubasyir, konseling pendidikan langsung, al-irsyadu at-tarbawi ghairu mubasyir, dan yang tidak langsung. Wa huwa al-irsyad at-tarbawi al-mubasyir wa huwa yatadammanu al-jawanib at-tali: al-irsyad at-tarbawi al-fardi, al-irsyad at-tarbawi al-jama'i, musa'adatu a'dha'i hay'atit tadris, tawjihu awliya'il umur. Summa athani al-irsyad at-tarbawi ghairu mubasyir wa huwa yatadammanu al-khidmati at-tarbawiyah at-taliyah: i'da'u barnamiji markazil irsyadi wa maktabatil khidmah al-irsyadiyah, at-taqwimu wa taqdir, al-idarah wa tanzimul ikhtibarat, tansiku ma'lumatil irsyadi at-tarbawi, turuku tanzimil irsyadi at-tarbawi, wa al-idarah wa tanzimul barnamiji al-irsyadi. Dan semua poin-poin aspek ini akan saya jelaskan setelah ini. Al-irsyad at-tarbawi al-mubasyir. Awalan, al-irsyad at-tarbawi al-fardi wa huwa yatadammanu al-khidmah at-tarbawiyah at-taliyah. Al-irsyad al-fardi at-tawjihu wa irsyadu talabati al-jududi wa tasjilu talabatil judud. Bimbingan pendidikan langsung. Yang pertama adalah bimbingan pendidikan individu yang meliputi layanan pendidikan, diantaranya adalah 1. Bimbingan individu yang bertujuan untuk menyediakan klien dengan salah satu layanan seperti dorongan untuk meningkatkan tingkat prestasi, memilih subjek studi atau kegiatan siswa, tes prestasi, atau mata pelajaran setelah menyelesaikan tahap pendidikan yang diikuti oleh siswa.
kemudian mengembangkan keterampilan atau nilai-nilai pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengorientasikan dan membimbing siswa baru untuk mengikuti beberapa langkah seperti menyusun rencana untuk memperkenalkan siswa baru kepada konselor pendidikan, layanan dan prosedur konseling yang harus diikuti dalam proses konseling, menjelaskan hukum dan peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran siswa baru atau pendataan siswa baru. Nah, berdasarkan beberapa langkah yang harus diikuti, diantaranya seperti mempelajari dan menganalisis laporan siswa yang tersedia, menelaah transkrip siswa untuk mengidentifikasi mata pelajaran yang telah dilalui oleh siswa tersebut, dan membimbingnya dalam memilih mata pelajaran yang akan diambil, dan lain sebagainya. Al-Irsyad At-Tarbawi Al-Mubashir. Thaniyan, Al-Irsyad At-Tarbawi Al-Jama'i. ويتم الإرشاد الجمعي بناء على خطوات التالية. الأول، يقدم لكل فصل على حدة على فترات مختلفة خلال العام الدراسي. ثم الثاني، يقدم لكل جماعة تحتاج المساعدة في موقف مشترك من أكثر من فصل دراسي. ثم الثالث، يتم الإرشاد التربوي الجماعي بطرق مختلفة مثل التمثيل وغيره. Yang kedua adalah konseling pendidikan kolektif. Konseling kolektif didasarkan pada beberapa langkah. Yang pertama adalah 1. Disampaikan kepada setiap kelas secara terpisah pada periode yang berbeda selama tahun ajaran dengan tujuan pencegahan atau pengembangan yang sesuai dengan tujuan kelompok yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah disampaikan kepada setiap kelompok yang membutuhkan bantuan dalam posisi yang sama lebih dari 1 semester. Kemudian yang ketiga adalah konseling pendidikan kolektif dilakukan dengan cara yang berbeda seperti acting, kemudian diskusi, kemudian debat, interpretasi hasil tes, dan lain sebagainya. Al-Irsyad At-Tarbawi Al-Mubashir. ثالثا، مساعدة أعضاء هيئة التدريس بحذف تحقيق الأهداف التالية. أولا، تزويد مدرس في بداية العام الدراسية بالمعلومات الكافية عن طلبهم أو عن جهة تحويل الطالب إليهم. ثم الثاني، مقابلة المدرس لمناقشة مشكلة الطالب ومشاركتهم في دراسة حالة الطالب. الثالث، توضيح النتائج الإرشاد الجمعي والإرشاد الفردي عن طلبة. ثم الأخير، يقدم المرشد مساعدة للمدرس بحذف توضيح النواحي التربية والطلبة والبيئة وغيرها. Bimbingan konseling pendidikan yang ketiga, yaitu membantu staf-staf pengajar dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan informasi yang cukup tentang siswa mereka pada awal tahun ajaran atau kewenangan untuk mengalihkan siswa kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan guru untuk membahas masalah siswa dan bekerja sama dalam mengkaji keadaan siswa. Yang ketiga, mengklarifikasi hasil konseling kelompok dan konseling individu mengenai siswa. Dan yang terakhir adalah konselor memberikan bantuan kepada guru dengan tujuan memperjelas aspek-aspek mengenai pendidikan, siswa, lingkungan, dan lain sebagainya. Al-Irsyad At-Tarbawi Al-Mubashir. Rabi'an, tawjihu awliya'il umur. Ya'malu al-mursyid ma awliya'il umur litahqiqil ahdafi at-taliyah. Awalan, ayyakuna hamzatan wassala bainal madrasah wa waliyil amri. Summa asani,
يضع المرشد برنامجا لمقابلة أولياء الأمور لمناقشة إنجازات أبنائهم الأكاديمية. ثم الثالث يزود أولياء الأمور وبكتيب خاص عن خدمة الإرشادية المدرسية. ثم الخامس يناقش أولياء الأمور حاجة الطالب كفرد وحاجته كعضو في الجماعة وذلك مع أولياء الأمور. Keempat, mengarahkan orang tua. Nah, konselor bekerja sama dengan orang tua untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi penghubung antara sekolah dan wali. Dan yang kedua adalah konselor menetapkan program untuk bertemu orang tua dalam rangka membahas prestasi akademik anak-anak mereka. Yang ketiga, orang tua dibekali brosur khusus tentang layanan bimbingan sekolah. Dan yang terakhir adalah berdiskusi dengan orang tua mengenai kebutuhan siswa sebagai individu dan kebutuhannya sebagai tongkat dalam kelompok dengan orang tua. Al-irsyad at-tarbawi ghairu mubashir. Awalan, i'da'u barnamij al-markaz irsyadi wa maktabatil hikmati al-irsyadiyah waffaqa nuqata at-taliyah. أولا إعداء جدول زيارة لمركز الإرشاد والمكتبة لكل فصل على حدة. ثم الثاني إعداء البرنامج لزيارة الكليات والجامعات. ثم الثالث توضيح حتة الاستفادة من المركز والمكتبة. ثم الأخير إعداء حلقات النقاش بين آباء والطلبة والمرشدين حول تحسس الدراسي والدراسة الجامعية. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bimbingan pendidikan tidak langsung yang meliputi beberapa pelayanan pendidikan. Yang pertama yaitu adalah mempersiapkan program perpustakaan pusat konseling dan layanan konseling sesuai dengan poin-poin di bawah ini. Yaitu yang pertama, menyiapkan jadwal kunjungan pusat konseling dan perpustakaan untuk setiap semester secara terpisah. Yang kedua, menyiapkan program untuk mengunjungi perguruan tinggi atau universitas. Yang ketiga adalah memperjelas rencana untuk mendapatkan manfaat dari pusat dan perpustakaan. Yang terakhir adalah mempersiapkan sesi diskusi antara orang tua, siswa, dan konselor tentang spesialis akademik dan studi universitas. Al-irsyadu at-tarbawi ghairu mubashir. Thaniyan at-taqwim wa takdir waffaqa nuqata at-taliyah. Awalan, ijra'u imtihanil isti'dadi li tahdidil mustawayat at-talabah alladhi hum bihajati li musa'adatin aw lidurusin khasatin lis-saffain as-sabi' wa thamin. Summa ath-thani tusyawiru ma'a mudarris wa awliya'il umur li tahdidil baramiji allati tulabbi hajati talibi. Summa ath-thalith at-ta'aruf ala hajati talabi bistikhdamil asalibi al-mukhtalifah. Summa al-akhir ijra'u dirasatin masihiyah li hajati talabah. Konseling pendidikan yang kedua, bimbingan konseling secara tidak langsung yang kedua adalah evaluasi dan penilaian dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan tes bakat untuk menentukan tingkat siswa yang mana mereka membutuhkan bantuan atau pelajaran khusus untuk kelas 7 dan 8. Kemudian yang kedua adalah berkonsultasi dengan guru dan orang tua untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan menggunakan metode yang berbeda. Yang terakhir adalah melakukan survei kebutuhan siswa. Al-irsyadu at-tarbawiyyu ghairu mubashir. Salisan, al-idaratu wa tanzimul ikhtibarati wafaqan nuqata at-taliyah. Hifdun wa tawzi'un wa siyanatu adawatil ikhtibar. Summa ats-tsani ijra'ul
ikhtibarati wa tafsiruha wa kitabatu takririn anha mawdihan lit-talibi wa liwaliyil amri walil mudarrisin wa ghairihim. Summa ats-tsalits yakni tahdidul muraqabi ikhtibari wahidin likulli salisin talibin yakumu bitasjilil mulahadati allati tu'athiru ala tafsiri adail ikhtibar. Baik, konseling pendidikan secara tidak langsung. Yang ketiga adalah manajemen dan organisasi ujian dengan memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, yakni menjaga atau menghafal, mendistribusikan dan memelihara alat-alat ujian. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan dan menafsirkan ujian serta menulis laporan tentang ujian sebagai bentuk penjelasan kepada siswa, orang tua, guru, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah menugaskan satu pengamat tes untuk setiap 30 siswa untuk mencatat pengamatan yang mempengaruhi interpretasi kinerja tes. Al-irsyadu at-tarbawiyyu ghairu mubashshir. Rabi'an, tansiku ma'lumatil irsyadi at-tarbawiyyi wafakan nuqatat hali. Yani al-awal maklumatun madrasiyatun tawjihiyatun mithlu nawaqisi wal ijra'atil madrasiyah nasyaatatit talabati wal khidmatil irsyadi al mutawaffirah. Summa ats-tsani maklumatun an barnamijad darasati wa wasfun lis-sunnati ad-dirasiyah wa mutatallibatut takharruj. Summa ats-tsalits tawfiru dalilil jami'ati wal kulliyati al mukhtalifah. Summa ar-rabi' ma'lumatun an manahijid darasiyah wal bi'tsatun wa ijra'atun wa syurutu qabuli fiha. Kemudian konseling pendidikan secara tidak langsung yang keempat adalah koordinasi informasi bimbingan pendidikan dengan memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi panduan sekolah seperti komus dan prosedur sekolah, kegiatan siswa, dan layanan bimbingan yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai program studi, deskripsi tahun akademik, dan persyaratan kelulusannya. Dan yang ketiga adalah memberikan panduan ke berbagai universitas dan perguruan tinggi. Yang keempat, informasi tentang kurikulum, beasiswa, prosedur dan ketentuannya untuk bisa mendapatkan beasiswa dan prosedur tersebut. Al-irsyadu at-tarbawiyyu ghairu mubashir. Khamisan, turuqu tanzimil irsyadi at-tarbawi. Yakumu al-mursyid at-tarbawiyyun wa nadhirul madrasah bidwa'il kushufi wa sajalatin tuwaddihu muwafaqata majlisil madrasah al-a'la ala ma yali. Summa al-awwal yakni ahdaful barnamijil irsyadi at-tarbawi. Ats-tsani ijra'atu tatbiqil barnamijil irsyadi at-tarbawi. Summa ats-tsalits wasfun tabi'ati amalin muwaddih biha mas'uliyatin wa khidmatin al-irsyadi at-tarbawi. Summa al-akhir tandimu tabi'ati wajibatil mursyidi at-tarbawi qabla bad'i bil amni ad-dirasi. Selanjutnya, konseling pendidikan yang sifatnya tidak langsung. Yang kelima adalah tata cara penyelenggaraan konseling pendidikan. Nah, konselor pendidikan dan pengawas sekolah membuat daftar dan catatan yang menunjukkan persetujuan Dewan Sekolah Tinggi mengenai beberapa hal, yakni yang pertama, 1. Tujuan program konseling pendidikan. Kemudian yang kedua, tata cara pelaksanaan program konseling pendidikan. Yang ketiga, uraian tentang sifat pekerjaan yang ditunjukkan dalam layanan, tanggung jawab, dan konseling pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan tugas-tugas konselor pendidik
sebelum tahun ajaran dimulai, di mana telah dipersiapkan terlebih dahulu jumlah konselor yang dibutuhkan di sekolah tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan konselor pendidikan dalam hal jam kerja dan kewajiban-kewajibannya sehari-hari. Al-Irsyad At-Tarbawi Ghairu Mubashir. Sadisan, Idaratun wa tanzimul barnamiji al-irsyadi wa yajibu mura'atu nuqatit tali. Awalan, tawfiru maktabin likulli mursyidin fi binayatil madrasah muzawwidun bihizanati dhati daraji limillafati talabati wat taqariri. Summa asani yajibu ayyaqa'a kismal irsyadi at-tarbawiyyi fi makanatin wahidin mutaqarribin yaqa'u dahilal madrasah. Dan konseling pendidikan secara tidak langsung. Yang terakhir atau yang keenam adalah pengelolaan dan penyelenggaraan program bimbingan atau konseling. Nah, konselor pendidikan mempunyai peran yang sangat mendasar dalam sistem persekolahan pada umumnya. Oleh karena itu, konselor pendidikan harus ada di setiap tenaga kependidikan untuk sekurang-kurangnya 300 siswa. Untuk memperlancar penyelenggaraan proses konseling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama adalah 1. Menyediakan kantor untuk setiap konselor di gedung sekolah, dilengkapi dengan laci untuk arsip dan laporan siswa, dengan rak untuk menempatkan referensi, literatur, dan informasi dasar tentang konseling pendidikan. Yang kedua, departemen atau bagian konseling pendidikan harus berlokasi di satu tempat yang dekat di dalam sekolah, di gedung yang terpisah dari administrasi sekolah, dan harus terdiri dari kantor konselor pendidikan, ruang khusus untuk bimbingan pendidikan kolektif, kemudian tempat khusus untuk sekretaris atau untuk kesekretariatan, lemari untuk meletakkan tes dan informasi, serta majalah dinding atau papan buletan atau tempat bulletin center. Seperti itu. Wasalna fi nuqtah as-salih, yakni daurul amilin fil madrasah bil khidmah al-irsyadiyah. Baik, kita sudah sampai ke poin terakhir, yakni poin ketiga tentang peran staf-staf sekolah dalam pelayanan konseling. Konselor sekolah berbeda dengan konselor lainnya. Dalam hal ini, konselor harus bekerja sama dengan staf-staf yang ada di sekolah. Di antaranya seperti kepala sekolah, kemudian spesialis sosial atau pekerja sosial, dan guru. Nah, berikut saya akan menjelaskan peran-peran masing-masing dari mereka dalam layanan konseling. Dauruna wiril madrasah. Wahid al-awal, tahdidul ahdafil barnamijil irsyadi at-tarbawi. Summa asani, tahdidul ijra'ati tadbiqil barnamiji al-irsyadi at-tarbawi. Summa al-akhir, al-musyarakatu mas'ulin an mursyidi al-tarbawi fi wasfi tabi'ati amalil mursyid wa musa'idihi fi khidmatil irsyadiyah. Peran-peran dari kepala sekolah dalam layanan konseling diantaranya adalah 1. Menentukan tujuan program konseling pendidikan. 2. Menetapkan tata cara pelaksanaan program bimbingan konseling pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah ikut serta dengan penanggung jawab konselor pendidikan dalam menggambarkan sifat pekerjaan konselor dan asistennya dalam layanan bimbingan. Dauru al-ikhtisasi al-ijtimai wa yu'akkidu hajata ila tawdihi dauril amali kullin minal ikhtisasi al-ijtimai fil mu'tamar Jam'iyatil Muallimin at-Tasi' Ashar 1986 minal Masihiyah wallati tu'akkid
بأن الاختصاص الاجتماعي يساعد الطلبة في معالجة المشكلات النفسية والسلوكية وعيوب كلام وغيرها وهي من صميم عمل الخدمة النفسية والخدمة الإرشادية. Selanjutnya adalah peran dari spesialis sosial. Nah, dalam konferensi Asosiasi Guru yang ke-19 pada tahun 1986, di situ diadakan karena melihat perlunya untuk memperjelas peran pekerjaan masing-masing dari spesialis sosial, yang akhirnya menghasilkan dan menegaskan bahwa spesialis sosial itu adalah membantu siswa dalam menangani masalah psikologi dan perilaku serta buruknya dalam berbicara dan lain sebagainya, yang mana yang pada intinya berada di pekerjaan pelayanan psikologi dan konseling. Daurul mudarris. Al-mudarris sabaqa al-ikhtisasiyya al-ijtimaiyya wal mursyida at-tarbawiyya fil musa'adati talabati litaghallubi ala su'ubati allati tuwajihuhum wa yartabitu at-talabatu bimudarrisihim bi'ilaqatin faridatin min naw'iha wa la yumkinu li ayyi mukhtasin fil madrasah mahma kanat diqqatu takhsisihi an yakuna mithla hadhihi al-ilaqah. Yakni yang terakhir selanjutnya adalah peran dari guru. Nah, guru itu mendahului pekerja atau spesialis sosial dan konselor pendidikan serta kepala sekolah dalam membantu siswa mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Nah, para siswa ini memiliki ikatan tersendiri dengan guru mereka yang tidak mungkin spesialis atau staf guru manapun, staf sekolah manapun yang dapat memiliki ikatan seperti ikatan antara murid dan guru. Namun, persiapan guru berbeda dengan persiapan konselor dalam layanan penyuluhan, bahwa guru di sini mempelajari topik-topik tertentu saja dan mereka menyampaikan informasi yang bisa dibilang cukup untuk memastikan keberhasilan siswa. Dan guru tidak bisa dikatakan begitu siap seperti siapnya konselor untuk mempelajari masalah dan mengembangkan solusi yang tepat bagi siswanya. Sehingga kemampuan guru dalam program konseling tidak menjadikannya disebut sebagai konselor, dan peran konselor pun dalam proses pendidikan tidak menjadikannya sebagai guru. Intahaina tayyib hadhihi syarah minni wa astafi minkum idza wajadtum katsir minal khati'an wa aqulu syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.